Kita sudah sangat sering membuat soal-soal untuk ujian kita dengan menggunakan ULS atau dengan menggunakan Moodle. Jenis soal yang sering kita gunakan adalah pilihan ganda seperti ini, atau pilihan ganda dengan kemungkinan jawaban yang banyak. Atau kita juga menggunakan soal di mana mahasiswa diharapkan memberikan jawaban singkat. Nah, pada video ini saya akan memberikan satu contoh untuk kita membuat jenis soal yang baru, yaitu embedded question. Pada soal embedded question, maka kita bisa menulis soal di mana kita mengharapkan mahasiswa memberikan lebih dari satu jawaban dalam soal yang sama. Misalnya di sini ada 2 jawaban. Dan jawabannya bisa bercampur bersifat numerik, short answer, jawaban singkat, atau juga bersifat pilihan ganda. Misalnya seperti pada contoh ini, di mana sini saya berharap dia memberikan jawaban numerik, sedangkan di sini short answer, dan di sini dia bisa memilih dari pilihan yang ada. Untuk membuat soal embedded question, maka kita memilih di question bank, kemudian kita memilih create a new question. Di sini ada banyak pilihan yang ada, kita memilih embedded answer atau close. Ini jenis soal yang saya ingin jelaskan. Kemudian kita pilih di add. Sebagai contoh saya menulis soal seperti ini. Presiden Indonesia yang pertama adalah, di sini tempat saya menuliskan jawabannya dengan format kurung buka dan kurung tutup kurawal. Sedangkan Presiden Indonesia saat ini adalah, di sini juga tempat saya akan meminta mahasiswa memberikan jawaban. Jadi ada 2 tempat yang saya minta mahasiswa memberikan jawaban, dan itu formatnya adalah dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menuliskan jawaban yang benar. Cara menuliskan jawaban dalam format embedded question adalah di antara tanda kurung kurawal ini ada 3 data yang harus kita berikan. Yang pertama adalah berapa nilai maksimum daripada jawaban itu. Yang kedua adalah jenis jawabannya, apakah numerik atau short answer atau jenis pilihan ganda. Yang ketiga adalah kunci jawabannya apa. Nah, dibatasi dengan tanda titik 2. Misalnya, kalau kita menggunakan soal yang kita berharap untuk pertanyaan itu nilai maksimumnya adalah 100. Tipe soalnya adalah short answer, dan ini adalah tempat kita menulis jawabannya. Sebenarnya tipe soalnya ada banyak. Ada short answer yang sering saya pakai, ada numerical untuk angka-angka, dan ini adalah seperti multiple choice, ini seperti pop-down menu. Saya akan menjelaskan ini kemudian dalam contoh. Saya akan lebih sering memakai numerical dan short answer. Kita akan memulai dengan short answer. Kalau kita memiliki beberapa kemungkinan jawaban, maka kita bisa menulis kemungkinan jawaban itu dibatasi dengan tanda seperti ini. Sebut saja ini tanda cacing, misalnya saya sebutkan seperti itu. Nah, untuk soal yang tadi, ketika pertanyaan yang pertama saya menanyakan siapa Presiden Indonesia yang pertama, misalnya nilai maksimumnya adalah 100, maka jawabannya saya harus menulis dalam format seperti ini. Jawaban yang saya harapkan adalah Soekarno, dan jika dia benar, maka dia akan mendapat 100% dari nilai maksimum ini. Saya bisa juga punya 2 kemungkinan. Misalnya saya berpikir bahwa mahasiswa akan menjawab 2 kemungkinan, Soekarno atau Soekarno. Sama-sama akan mendapat 100% dari nilai maksimum. Maka format penulisannya seperti ini. Persen 100% Soekarno, cacing persen 100% Soekarno. Maka salah satu dari 2 jawaban ini akan benar. Untuk pertanyaan yang kedua, misalnya saya memberikan juga nilai maksimumnya 100. Maka saya menulis 100 short answer. Jika dia menjawab Joko Widodo, maka jawabannya 100% benar. 100% dari nilai ini. Jika dia menjawab Jokowi, maka saya akan memberikan cuma 60% dari nilai maksimum ini. Saya juga bisa menggunakan tanda bintang di sini sebagai wildcard. Artinya apapun dia tuliskan di sini jadi benar. Dia bisa menuliskan IR Joko Widodo, IR H Joko Widodo, dan apapun yang di depan. Ini namanya wildcard. Kita bisa tempatkan di depan, di belakang, atau juga di bagian yang lain. Maka untuk soal yang tadi saya memberikan format jawaban seperti ini. Jadi untuk pertanyaan pertama Presiden Indonesia yang pertama saya memberikan nilai maksimum 40. Sedangkan untuk pertanyaan kedua Presiden Indonesia saat ini saya memberikan nilai maksimum 60. Tipenya sama-sama short answer. Di sini untuk jawaban yang pertama, kemungkinan pertama adalah Soekarno, saya memberikan kemungkinan 100% dari 40. Saya memberikan tanda bintang di sini karena saya memberikan kesempatan mereka menulis apa saja di depan. Bisa Insinyur Soekarno atau apa saja. Kemudian ini memisahkan kemungkinan jawaban yang lain. Kemungkinan jawaban yang lain adalah dia menulis Soekarno, juga jawabannya 100%. Demikian juga untuk pertanyaan kedua, untuk Presiden Indonesia saat ini. Nilai maksimumnya 60, tipenya short answer. Jika dia menjawab Joko Widodo atau Insinyur Joko Widodo atau apapun di depan Joko Widodo, maka akan mendapat 100%. Sedangkan jika dia menjawab Jokowi, maka hanya akan mendapat 60%. Setelah saya save, kita bisa preview, dan kita sudah dapat soalnya. Presiden Indonesia yang pertama adalah bisa dijawab misalnya Soekarno. Misalnya untuk Presiden Indonesia saat ini jawab Jokowi. Maka yang pertama benar 100%, yang ini hanya 60% dari nilai yang diberikan. Contoh yang lain adalah seperti soal ini. Jika diketahui A sama dengan 25,
dan B sama dengan min 10, maka akar dari A adalah, saya akan mempertanyakan akar dari 25 berapa, dan jumlah dari A dan B adalah berapa, akar dari A tambah B adalah berapa. Di sini adalah tempat saya menuliskan jawabannya. Dan jawaban yang saya harapkan adalah jawaban numerik. Nah, untuk tipe soal numerik sama format penulisannya, yaitu di sini adalah nilai maksimumnya, di sini tipenya kita menggunakan tipe numerical, kemudian di sini adalah format jawabannya. Misalnya jawabannya adalah 15, yang paling benar maka saya tulis 15, 100%. Ada kemungkinan lain untuk numerical, yaitu kita diberi kesempatan untuk memberikan toleransi dengan format seperti ini. Jadi 100% jawabannya 15 dengan toleransi 0,5. Saya tulis dengan cara titik 2, 0,5. Artinya dari 14,5 sampai 15,5 dinyatakan benar. Ini biasanya kita pakai untuk soal-soal yang tidak bulat. Jadi seperti ini, maka 100% benar jika dia 5,231 plus minus 0,1. Alternatif lain, kalau dia jawab negatif, maka hanya 50% dari nilai maksimum ini, juga toleransinya 0,01. Jadi min 5,231 plus minus 0,1. Kita juga bisa menggunakan 100% benar, 100% benar. Misalnya kalau kita hitung akar dari 100, maka bisa jawabannya 10 atau min 10. Jadi ini format yang kita pakai. Maka untuk soal ini, kita sudah bisa menulis dengan format A 25, B min 10, akar dari A adalah, karena akar dari 25 bisa jadi 5 atau min 5, maka saya tulis seperti ini. Nilai maksimumnya adalah 50, tipenya numerical. Jika dia jawab 5, benar 100%. Jika dia jawab min 5, juga benar 100%. Dan jumlah dari A dan B adalah 25 tambah min 10 harusnya 15. Maka saya menggunakan format jawaban seperti ini. Untuk soal ini saya memberikan nilai maksimum 25, tipenya numerical, jawabannya 15, benar 100%. Kemudian akar dari A tambah B adalah, saya menggunakan format seperti ini, nilai maksimumnya 25, numerical, dia benar 100% jika menjawab 3,872 dengan toleransi 0,02. Jadi 3,892, paling rendah 3,852. Atau ada alternatif jawaban lain, juga 100% benar karena akar bisa positif atau negatif. Kalau dia jawab minus 3,872, juga toleransinya 0,02. Inilah caranya kita menulis embedded question untuk tipe numerical. Kalau saya preview, maka inilah soalnya dan kita bisa lihat jawabannya. Misalnya di sini saya jawab 5, jawab 15, misalnya ini saya jawab 3,87. Maka saya akan benar semua. Terakhir saya akan memberikan contoh bagaimana caranya saya menulis soal yang berisi campuran antara numerik, short answer, dan juga pilihan ganda. Indonesia adalah negara yang memiliki, saya menggunakan format jawaban seperti ini. Jadi nilainya 20, nilai maksimumnya 20, tipenya numerical, saya berharap jawabannya 34, maksimum 100%. Ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah nilai maksimumnya 40, tipenya short answer, jawabannya Surabaya, dan jika dia menjawab Surabaya, dia akan mendapat 100% dari 40 ini. Sedangkan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau adalah, saya menggunakan format seperti ini, nilai maksimumnya 40, tipenya multi-choice underscore S. Multi-choice underscore S artinya multi-choice dan di-shuffle, diacak. Jadi setiap kali soal ini keluar akan diacak. Jika kita menggunakan multi-choice saja, maka tidak diacak. Jawabannya ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, kemungkinan keempat. Kemungkinan pertama adalah Tanjung Pinang, 100%. Kemungkinan kedua Batam, saya memberikan nilai 10%. Karena ini jawabannya salah, tapi benar Batam adalah kota besar di Provinsi Kepulauan Riau. Pekanbaru 0%, Pangkal Pinang 0%. Maka kita akan dapat soal seperti ini di mana kita berharap mereka akan menjawab 34. Di sini harus jawabannya Surabaya, dan di sini misalnya dia memilih Batam, maka ini mendapat nilai penuh, sedangkan yang ini mendapat nilai tidak penuh. Dengan cara yang sama, maka kita bisa membuat soal dalam bentuk tabel di mana kita mengharapkan mahasiswa memberikan jawabannya dengan mengisi kolom-kolom dan baris-baris dari tabel ini. Jika kita melihat hasil daripada soal ini, maka akan terlihat seperti ini sehingga kita mengharapkan nanti mahasiswa mengisi angka-angka pada kolom-kolom dan pada baris-baris sesuai yang kita harapkan. Demikianlah caranya kita membuat embedded question, dan saya berharap dengan video ini kita dapat menggunakan embedded question untuk memperkaya soal-soal kita dalam ujian, kuis, maupun dalam evaluasi yang lain.